Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, juga soal-soal yang hubungannya sama tes masuk perguruan tinggi, tes masuk sekolah dan lain sebagainya ya. Di sini kita sampai kumpulan soal nomor 330. Semoga aja dengan soal yang sederhana seperti ini kita bisa memperkuat konsep kita untuk membentuk konsep yang lebih tinggi lagi, level lebih tinggi. Mulai, kalau ada soal bisa kirim ke sini. Kalau ada soal semoga bisa kita bahas bersama. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur bentuk gelombang dari sebuah rangkaian adalah untuk mengukur bentuk gelombang. Multimeter salah, dia cuma besar kecilnya aja, angka yang digital gitu toh. Kemudian sinyal injektor salah, dia untuk injek sinyal. AFG ini juga salah, AFG ini yang untuk menciptakan gelombang ada ini. Nah, ini masuk ke kotak yang namanya osiloskop. Nah, jawabannya osiloskop, nanti ada gambar gelombang gitu. Jawabannya adalah ini C, osiloskop, bentuk gelombang. Nanti ada time per div, volt per div, kemudian diatur horizontal, vertikal, dan lain sebagainya begitu. Berikut ini yang merupakan peralatan input dalam PLC adalah motor listrik, enggak, di output, lampu output, buzzer output, kontaktor output. Jawabannya adalah sensor, begitu ya. Jadi kalau ini dilihat aja yang kira-kira beda apa, itu biasanya jawabannya. Berikutnya, komponen yang diberi tanda huruf D menunjukkan komponen mana D mana ini ya. Nah, sumber salah, sumber itu di sini. MCB salah, MCB itu ini. Ini seharusnya ada tanda gini, kotak gini, terus ada panahnya, simbolnya enggak sesuai nih. Kemudian kontaktor salah, kontaktor ini. Nah, kontaktor ini memang bentuknya mirip-mirip ya, ini kayak ada saklar 3 yang bergerak bareng MCB. Ini juga ada saklar 3 bergerak bareng, tapi di sini ada kotaknya yang namanya coil ya, yang digunakan untuk menggerakkan ini ya. Sehingga ini adalah kontaktor. Kemudian motor 3 fase salah, ini motornya di sini. Nah, yang D itu adalah overload relay. Overload relay. TOR, thermal overload relay, bekerja secara thermal yang membatasi arus. Jadi dia akan mengamankan kalau kelebihan arus begitu. Kemudian perhatikan gambar rangkaian pengendali berikut. Jika MCB dalam saklar on nyambung, maka belum ada jawabnya. Maka ini ketika S1 ditekan, maka K ini akan berjalan, dan ini ketika bukan berjalan beroperasi atau hidup, sehingga kontak NO-nya K akan tertutup. Jadi dia akan bisa menyalakan ini kontak. Nah, ketika ingin matiinnya ditekan S0 ini sekejap aja, itu nanti akan putus. Yang tadinya sudah nyala ya ini ya. Ditekan maknyuk sudah nyala, dilepas lagi tetap nyala. Ini kalau ingin matiin ditekan maknyuk, lepas, terus ini akan mati, kontak ini akan terbuka sehingga akan putus begitu. Begitu ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada soal bisa kirim ke sini. Yang suka bisa di like, yang nggak suka dislike, atau nggak usah like maupun dislike atau subscribe, itu sebagai statistik kami. Dan yang penting tetap belajar supaya Indonesia maju, sharing-sharing ilmu yang baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.